Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Miftahur Rahimah dengan NPM 2451010034. Saya dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Gina Syaifur Rahman, MSy. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi sebelum Islam. Yang pertama yaitu pada zaman Mesir kuno. Di Mesir kuno, ekonomi sangat bergantung pada Sungai Nil. Masyarakat hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Tujuannya untuk menjaga stok pangan dan kekuasaan Firaun. Tapi, masalah yang muncul adalah pajak yang sangat tinggi, adanya perbudakan, dan ketimpangan sosial yang besar. Kemudian, yang kedua yaitu masuk pada zaman Babilonia. Di zaman Babilonia, ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Di sini lahir aturan terkenal yaitu Kode Hammurabi yang mengatur harga, upah, hutang, dan denda. Meski sudah maju, masalahnya adalah riba, hutang yang menjerat rakyat kecil, dan ketidakadilan sosial. Kemudian yang ketiga masuklah ke zaman Persia, di mana pada peradaban Persia hidup dari pertanian, perdagangan di jalur sutra, dan sistem pajak. Pemikirannya dipengaruhi oleh ajaran Zoroaster yang menekankan kejujuran dan keadilan. Namun, prakteknya sangat ideal karena pajak itu makin berat, kekayaannya menumpuk, dan kalangan elit ditambah peperangan yang menguras ekonomi. Kemudian masuklah ke zaman yang keempat, yaitu Yunani kuno. Di Yunani kuno, tokoh filsafat banyak membahas ekonomi. Plato menganggap ekonomi itu seperti mengatur rumah tangga, fokus pada pembagian kerja, sedangkan muridnya Aristoteles membedakan antara ekonomi alami yaitu produksi untuk kebutuhan dan ekonomi artifisial yaitu mencari keuntungan tanpa batas, misalnya riba. Masalah utama di Yunani adalah eksploitasi budak, praktik riba, dan ketidaksetaraan. Kemudian masuklah ke zaman yang kelima yaitu zaman Romawi. Di Romawi, ekonominya sudah sangat besar. Ada pertanian skala kecil yang luas yang disebut latifundia. Perdagangan internasional bahkan hukum kontrak sudah berkembang. Tapi masalah yang muncul adalah pajak tinggi, monopoli tanah oleh bangsawan, dan kesenjangan sosial yang tajam. Kemudian masuklah ke zaman yang keenam yaitu zaman India. Di mana di India ini ekonomi berjalan lewat pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Tapi sistem kasta sangat mempengaruhi hanya kasta tertentu, yaitu Waisya yang boleh berdagang. Akibatnya muncullah diskriminasi sosial dan ketidakmerataan ekonomi. Kemudian selanjutnya masuk ke zaman pra-Arab Islam atau bisa dikenal juga dengan masa jahiliyah, yaitu masuk ke zaman terakhir di mana di Arab sebelum Islam atau masa jahiliyah, Mekah itu menjadi pusat perdagangan dengan kafilah antar wilayah. Namun, praktik ekonominya banyak bermasalah. Ada riba, perjudian, atau maisir, monopoli, dan penipuan timbangan. Sistem ini sangat merugikan rakyat kecil, sementara orang kaya makin diuntungkan. Jadi, kesimpulannya, sebelum Islam, ekonomi di berbagai peradaban memang sudah berkembang, tapi masih banyak masalah seperti riba, pajak berat, perbudakan, diskriminasi, dan kesenjangan. Islam kemudian hadir untuk memperbaiki sistem itu agar lebih adil, seimbang, dan menyejahterakan semua umat. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.